warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ini Pak Wapres terkait Oh. Emir Media Indonesia. Emir. Terkait dengan hari santri ini, tapi saya lebih ke urusan ke suasana di pesantren. Nah ini kan berapa waktu belakangan ini kekerasan, entah itu kekerasan seksual, entah itu bullying juga, entah itu intimidasi itu kan marak ya di pesantren. Nah harapannya pemerintah tuh apa ya untuk meniadakan atau minimal mengurangi lah ya kekerasan ini. Terus juga ada satu lagi soal ada sebenarnya peraturan Menteri Agama terkait pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Tapi itu yang isinya itu Wapres itu hanya menyasar agama Islam. Padahal ini ada kritik juga, padahal itu kan nggak hanya terkait di agama Islam aja. Nah ini gimana tanggapan Wapres terkait juga untuk mengatasi kekerasan seksual di kalangan di lingkungan pesantren? Makasih, selamat kembali. Ya, kekerasan itu sebenarnya bukan spesifik pesantren ya, berbagai lembaga betul itu kan di mana-mana ya, itu memang itu fenomena ya, mungkin dulu tidak terdengar, belakangan kok seperti ada terdengar itu. Karena itu pemerintah tentu prihatin ya. Untuk pesantren itu kan sekarang sudah ada namanya Dewan Masyayikh ya, Dewan Majelis Masyayikh itu terdiri dari berbagai ulama dari berbagai pesantren. Tujuan utamanya sebenarnya memberikan bimbingan untuk peningkatan kualitas pesantren. Tetapi juga untuk itu kemudian ada bimbingan termasuk di dalamnya kurikulum anti kekerasan. Sehingga itu upaya antisipasi untuk mencegah terjadinya kekerasan yang belakangan muncul. Tapi memang belum ada di lembaga pendidikan yang lain. Nah, nanti saya kira saya minta Menteri Agama juga untuk memfasilitasi bagaimana kekerasan itu atau bahkan juga saya dengar ada di lembaga-lembaga anak yatim itu apa? Panti asuhan juga ada, bahkan ada kekerasan seksual di sana itu. Nah, saya minta nanti baik Menteri Agama, Menteri Sosial juga untuk memperhatikan itu, kemudian juga membuat semacam pola untuk pencegahan terjadinya kekerasan itu. Saya kira itu. Oke, lanjut. Siapa? Selamat siang Pak Wapres, saya Rangga dari Antara. Mau bertanya tentang hal lain Pak. Belakangan ini kan marak terjadi kasus gangguan gagal ginjal akut di Indonesia, khususnya terhadap anak-anak. Kemarin Presiden meminta pengawasan industri obat harus diperketat. Apa arahan Pak Wapres untuk memperkuat instruksi Presiden tersebut? Kemudian terkait kemungkinan adanya tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut ini, bagaimana arahan Bapak Wapres kepada kepolisian, termasuk yang tidak kalah penting Pak, soal adanya instruksi penarikan obat dari pasaran, bagaimana semestinya pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Terima kasih. Iya, yang penting itu pemerintah sudah melakukan langkah dan saya tekankan lagi langkah penarikan obat yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal itu supaya betul-betul diteliti betul di pasar itu, jangan sampai ada obat-obat yang beredar di sana. Bahkan juga kalau perlu juga bukan hanya yang di apotek, tapi juga mungkin ada yang penyebab lain, minum obat-obat yang misalnya di tempat-tempat yang
di luar apotek juga harus dilakukan. Masalah apakah kemungkinan ada tindak pidana, saya kira itu nanti pihak kepolisian yang akan melihat ya, apakah ada apa tidak. Jadi itu ada kesengajaan atau ada unsur lain. Tapi yang penting masalah-masalah yang menyangkut soal pidana itu kepolisian dan kesehatan supaya dan Badan POM supaya juga selektif betul untuk memberikan izin edar bagi obat-obat bagi masyarakat. Berkali itu ya. Oke, terakhir ya. Dari koran Kompas Pak, terkait tahun politik Pak, semalam Pak Presiden di acara Golkar meminta supaya cepat itu Pak untuk menentukan pencapresan gitu ya Pak ya. Nah, mungkin terkait pencapresan ini apakah ada arahan khusus dari Pak Wapres dan bagaimana Pak peran santri terutama dalam ini Pak yang menjaga stabilitas politik jelang 2024? Ya, saya kira pencapresan itu kan dilakukan sesuai dengan undang-undang oleh partai politik dan juga gabungan partai politik. Saya kira itu. Siapa yang melakukan pencapresan? Partai politik. Santri itu harus berperan untuk menjaga supaya perbedaan aspirasi politik itu tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, fanatisme kelompok, ya, fanatisme capres itu kan jangan sampai menganggap yang tidak seaspirasi itu dianggap musuh gitu. Politik identitas. Ya, dan tentu politik identitas juga menjadi supaya tidak menjadi isu politik yang memecah belah, ya, masyarakat. Itu saya kira yang harus dilakukan oleh santri ini. Dan tentu yang kita harapkan dari kalangan partai politik itu sendiri, ya, ketika dia itu menyikapi perbedaan, ketidaksamaan, itu jangan sampai membuat statement-statement yang bisa menimbulkan ya permusuhan. Kalau itu di atas sudah ada unsur-unsur itu di bawah itu akan bisa lebih parah, ya, akan bisa lain, artinya lebih tajam nanti permusuhannya itu. Ini ya yang perlu kita jaga, dan santri sesuai tugasnya mengawal negara ini supaya tetap aman, NKRI tidak terganggu, ya, semua masyarakat tidak terjadi permusuhan. Ya, semuanya tetap bersaudara, ukhuwah wataniyah jangan sampai terkoyak. Itu saya kira peran dari santri kita. Terima kasih.